Alhamdulillah, mikrofon datang. Dahulu almarhum Bakahian Ulun, almarhum Tuan Guru Haji Arsian Syah di Alalak Besar Bahari. Sidin amunnya pengajian kada mau pakai mikrofon. Di tahun 70-an. Jadi majelis Sidin amunnya hendak mengaji, pilihan dua, datang ke rumahku, yang kedua datang ke dalam masjid. Berarti orang yang bujur-bujur hendak mengaji itu masuk ke dalam. Jadi ilmu yang didapat itu kada sambil lewat, ya, sambil berjalan, sambil mendengar, ya, tapi sebelah ditiup angin, sebelah masuk. Jadi rupanya di zaman kita wayah ini kada kawan kayak orang bahari. Jadi harus kita berikan kemudahan sedikit. Wal yakhudka an-nawm wa anta ala dzikrillah. Hendaklah ketika engkau atau apabila engkau ingin tidur, maka tidurlah dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yakun awwala ma yaridu ala qalbika inda tayaqqudhi dzikrullah. Dan hendaklah yang pertama kali terlintas di dalam hatimu di saat bangun tidur adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usahakan menjelang kita tidur, sibukkan lisan dan hati kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niatkan dari awal sebelum kita guring, andai Allah berikan kesempatan untuk bangun, maka niatkan awal kalimat yang keluar dari lisan kita juga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tidurnya kita di malam itu dihitung, niat kita itu dihitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang berilmu itu usianya tidak ada yang sia-sia, umurnya tidak ada yang terbuang. Umur 100 tahun dikurangi guring 8 jam. 8 jam kali 100 tahun berarti 33 tahun, 3 bulan, 3 hari, dan 8 jam. Seitulah waktu kita yang hilang selama hidup itu andai usia kita 100 tahun dibagi 3. Karena waktu guring itu 8 jam. Nah, apabila sebelum tidur kita kada berniat untuk melakukan kebaikan setelah bangun, maka umur kita terbuang sia-sia. Maka di antara keistimewaan orang yang berniat di malam hari, ya Allah, andai ulun terbangun esok hari, ulun kada hendak menzalimi orang. Andai ulun terbangun esok hari, ulun kada hendak menyakiti orang. Ya Allah, andai ulun terbangun esok hari, ulun hendak sembahyang subuh. Andai ulun terbangun esok hari, ulun hendak berzikir. Andai ulun terbangun esok hari, ulun hendak mencari nafkah, menunaikan kewajiban gasan anak bini. Maka 8 jam kita guring itu 8 jam dihitung ibadah. Jadi orang berilmu itu guringnya tidak ada yang sia-sia. Wa ala taharati, dan hendaklah sebelum tidur itu
kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Faman fa'ala dzalika, barang siapa melakukan yang demikian itu, araja bi ruhihi ilal arsy, maka dia akan naik dengan ruhnya menuju arasy. Wa kutiba musalliyan ila ayyastayqidha, dan akan ditulis dalam keadaan sholat sampai kebangun. Ini yang luar biasanya. Tapi bagi yang sudah menggawi sebelum guring tadi, berzikir, menghadap kiblat, baca istighfar, apalagi semalam ada yang ingat tak masih? Abah Ahmad baca Quran, istighfar, zikir, berwudu, membaca tasbih, apalagi. Nah, itulah seberataan, ada di videonya di YouTube ada. Barang siapa melakukan yang telah disebutkan itu, maka di saat dia tidur, rohnya akan mi'raj ke langit. Roh kita ini akan mi'raj ke arasy. Dan selama tidur, andai kita guring 6 jam, 7 jam, 8 jam, maka selama itu kita dihitung sholat, dihitung beribadah. Nah, ini apa keistimewaannya tadilah yang harus kita perhatikan bujur-bujur. Karena ujar'i al-Imam Al-Ghazali, umruka ra'su malika, umur kalian itu adalah modal. Kalau modal hilang, jangan berharap berhujung. Nah, dengan kita guring itu sudah hilang sepertiga umur kita. Wa kanat ru'yahu sadiqatan, dan andai malam itu bermimpi, maka mimpinya adalah mimpi yang benar, insya Allah menjadi kenyataan. Asal tadi berwudu, berzikir, beristighfar, adab-adab sebelum guring. Kalau perguruan ulun itu sidin, kalau hendak guring kada mau kada berbaju, salawar harus di bawah lintuhun. Panaskah kadakah? Timbah ditakuni oleh murid-murid, kenapa guru pian kada pernah melepas baju sampai guring pun masih berbaju. Jadi ujar sidin, aku sumpah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihatku dalam keadaan kada berbaju. Nah, itu sidin. Nah, kita kan lain kisah. Kita ini karena kita ini rancak kada ingatnya dengan Rasulullah, rancak kada ingatnya lawan Allah, ya kada bergaduh guring nang kayak Batman. Batman itu masih pakai halal lagi. Batman masih berbaju walaupun cawatnya di luar. Ini kada sing bajuan kecawat wara. Nah, ini yang maulah guring itu temimpi disasahi hataman sampai malam. Nah, guring tadi nanti itu guring kada berwudu, bacaan kada. Amunya temimpi mengacak duit segapuk. Limbah terbangun lama mikir mana duit tadi. Itu namanya adghatsu ahlam, bunga tidur. Bunga tidur itu disebabkan kita guring dalam keadaan lalai. Lalu alam mimpi kita itu dimasuki oleh syaitan. Syaitanlah yang mempermainkan kita di bawah guring kita itu. Tapi makanya mimpi para nabi itu bujur seberataan, karena guringnya dalam keadaan zikir.
berzikir. Apa ujar Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak Silin? Ini pentingnya lah mimpi. Mimpi ini jangan kita anggap sepele. Dahulu para nabi dan rasul mendapatkan wahyu langsung dalam keadaan jaga melewati perantara malaikat Jibril. Setelah Rasulullah wafat, wahyu terputus. Wahyu ini kan pesan dari langit masuk ke dalam hati kita. Habib Merah datang. Menyala Abang Dewi. Maaf Bang. Biasanya hendak kawin pakai hadis. Dahulu, nah inilah jangan kita sepelekan mimpi. Dahulu Nabi itu dapat isyarat, Nabi dapat kabar melewati wahyu. Nabi hendak diracuni, ada malaikat Jibril menyampaikan. Nabi hendak dibunuh, sudah diatur siasat. Wahai Muhammad, kalau hendak berhijrah nang kayak ini caranya, orang kafir Quraisy sudah menyusun rencana hendak membunuh. Ada malaikat Jibril yang menyampaikan. Sedangkan setelah Nabi kita wafat, wahyu itu terputus. Lalu pesan dari langit ini lewat mana? Bisa lewat mimpi. Bisa lewat mimpi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, ya bunayya ara fil manami anni adhahuka. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, wahai Ismail, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Lalu ujar Nabi Ismail, ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan, laksanakan apa yang telah diperintahkan, karena mimpinya bujur. Nabi Yusuf alaihissalam, Imra'atul Abad Al-Aziz, raja pada saat itu, berucap. Betapun lawan Nabi Yusuf, kira-kira takwilnya apa ini? Sidin melihat ada 7 Bakarat apa ya? Sapi kurus memakan sapi lemak. 7 sapi kurus memakan 7 sapi lemak. Kira-kira apa maknanya? Ini kan pesan dari langit nih, bahwa sesuatu akan terjadi, yaitu kemarau panjang selama 7 tahun. Si raja kada tahu apa makna pesan ini. Ditanyakan kepada Nabi Yusuf, ujar Nabi Yusuf, akan terjadi kemarau panjang selama 7 tahun. Maka sebelum itu terjadi, kita swasambada pangan. Kita harus menumpuk makanan, makan hanya sebatas kebutuhan, sisanya kita simpan, karena 7 tahun pajangan terjadi musim kemarau. Itu mimpi. Andai Allah tidak memberitahukan melewati mimpi, banyak yang meninggal. Kenapa? Makanan habis. Jadi melewati mimpi itu pesan dari langit masuk ke dalam hidup kita. Yang tukang ulah mimpi ini, yang tukang tentukan mimpi itu, diantaranya diri kita sendiri. Apabila sebelum guring kita berzikir, sebelum guring kita bersuci, sebelum guring kita beristighfar, insya Allah mimpi yang kita lihat di dalam guring itu bujur. Cuman takwilnya apa? Nah, ini kita yang kada tahu.
Faidha staiqatta, apabila engkau sudah bangun, farji ila ma arraftuka awalan, amunnya sudah bangun, gawi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, apa yang harus kita gawi sebelum guring. Berzikir juga. Dahulu adalah yang masih ingat, ada 4 nikmat yang wajib kita syukuri setelah kita bangun guring. Ada yang ingatkah? Fakih, ingatkah Fakih? 4 nikmat yang wajib kita syukuri di saat kita bangun guring. Apa Fakih? Ada ingat? Amunya ingat 100.000 diberi abad. Apa ada harapan ya? Satu nikmat yang wajib kita syukuri setelah kita bangun guring, kita bersyukur iman masih ada di dalam hati. Yang kedua, kita bersyukur telah dijadikan sebagai umat Rasulullah. Nikmat ketiga yang wajib untuk kita syukuri, kita bersyukur bahwasanya Allah lah yang menjadi penjamin rezeki kita. Dan yang keempat, kita bersyukur, ya Allah, terima kasih banyak sudah menutupi akan aib-aib dan kekurangan ulun. 4 nikmat yang wajib kita syukuri di saat bangun guring. Wadawim ala hadha tertib, dan dawamkan ini maksudnya istiqomahkan untuk melaksanakan atau menggawi sesuai dengan yang telah dianjurkan tadi. Ada sebelum guring ada 8 macam. Zikirnya, bacaannya sudah kita jelaskan. Nah, ujar Al-Imam Al-Ghazali, istiqomahkan itu. Datang pulang mendengar ceramah di TV, ada pulang dapat bacaan hanya dibaca pulang, yang dahulu ditinggal. Jangan. Amunnya hendak menambah silahkan, tapi kalau dapat yang hanya lalu yang dahulu ditinggal, jangan sampai. Karena itu ibarat orang menanam pisang, belum lagi tinggi, belum jalan, belum berbuah, hanya halus dicabut dipindah ke tempat lain, kemungkinan kada mau berbuah itu lebih besar. Karena wirid kita kada mau jadi. Kan banyak orang kita ini kalau orang ini sama dengan kayak ini. Dahulu kita ketujuh membaca Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. Itu salawatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari bahari kita menggawi itu. Tapi datang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin. Ditinggalnya salawat Sayyidina Ali, dipakainya yang hanyar. Ini kurang adab. Kalau hendak yang dahulu tetap dipakai, yang hanyar ditambahi. Jangan dapat baju hanyar, baju dahulu dibuang. Itu kada pas dengan adat.
Karena salawat Allahumma ya daimal fadli ala bariyah itu dari sahabat Rasulullah dan minantu Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Adapun salawat asydidul zalimin ini hanya muncul. Kedua-duanya bagus, yang kada bagus ambil sebuting, buang yang dahulu, itu kada bagus. Makanya kalau ujar Al-Imam Al-Ghazali dawim, kalau sudah itu yang kita baca zikir istighfar salawat, zikir istighfar salawat, hendak kuring dah. Kada banyak-banyak zikir istighfar salawat ayat kursi, 4 aja. Esok kita gawe itu pulang, dapat pulang imbah datang pengajian Isra Mi'raj, dapat pulang amalan hanyar, tambahi. Kalau malam berikutnya kada kau tergawe, tinggalkan yang hanyar. Karena mungkin kita terlalu berat dah, terlalu banyak, tinggalkan yang hanyar, jangan yang dahulu ditinggalkan. Karena yang dahulu itu yang pertama kali sudah kita tanam, akarnya sudah ada. Tinggal kita sabar, gawi terus sabar, karena akar ini kena kuat. Nah, tumbuh pohonnya, karena pohonnya sampai ke atas, hanya ada buahnya. Sifat wirid itu nang kaya itu. Nah, ibu-ibu ulun sampaikan, biarkan rancak di pengajian, di majelis, berbagi amalan kalau dah. Sekali turun sebuting amalan dapat, esok turun ada pulang amalan yang hanyar, yang dahulu kada terbaca lagi. Ulun sampaikan amalan dahulu yang pertama kali dan yang biasa pian pakai itu bertahankan, karena akarnya ada di situ. Kalau pian ambil yang hanyar lagi, itu sama pian bertanam bahasa lawas pulang mahadangi. Itu sifat wirid nangka itu. Makanya kalau ulun tolah secara pribadi, wirid kada banyak, palingan sekali duduk 20 menit, wirid kedua kena 20 menit, wirid ketiga 20 menit, itu aja. Ada memberi amalan, ini amalannya keistimewaannya sama dengan menziarahi Nabi, menziarahi wali dari zaman Nabi Adam sampai hari ini. Keistimewaannya ada. Kadang ulun gawi cuman sekadar sebagai supaya dapat pahalanya. Tapi yang diistiqomahkan ini 20 menit ini bacaannya, 20 menit ini bacaannya, 20 menit ini bacaannya. Biar bolongnya nang kayak mesin sokoran kada begitu ulun. Nah, kenapa? Karena akarnya sudah di situ. Amunnya mengamalkan yang hanyar, bertanam bahasa, lapah pulang kita. Amunnya hendak tambahi tanaman yang ini dijaga, ya kalau dapat pulang yang hanyar, tanam pulang nilai. Nah, amunnya hendak nangka itu. Yang rancak mau bagi amalan itu bukan berbinian. Karena ulun rancak di tangsa berbinian nangka itu. Jadi amunnya yasinan berbinian, guru ajar ada keamalan gasan kami. Ujar ulun amalan apa ya? Biasanya jar sebelum ini kami diberi tarus, ada tarus diberi. Berarti jar ulun nih membagi amalan tarus. Sama tuh orang membagi amalan tarus itu sama lawan orang membagi obat tarus. Kada tahu orang yang datang ini garing apa, julungi obatnya. Kada tahu orang ini sakit kepala, julungi obatnya. Biar obat ginjal dijulung, kada tahu juga. Nah, ini yang maulah kada mau jadi. Nah, jadi wirid kita hanya dapat pahala, tapi rahasia dari wirid itu kada masuk ke dalam hidup kita.
Wadawim ala hadha tertib, istiqomahkan susunan-susunan yang telah disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali baqiyata umrika, seumur hidupmu. Jangan pas takana rajin 15.000 bersalawat, tapi imbah takana koler 15 bulan kada sing salawatan. Menjadi sedih biar tartib tadi, susunan tadi kan paling lawas itu pian 7 menit paling lawas. Astagfirullah li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minatul muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat 3 kali. Imbah itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sampai kentung. Imbah itu baca ayat kursi. Setelah baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, Fatihah 4, tiup akan di atas ubun-ubun. Nah, tiup akan ke muka, sapu akan ke kepala, sampai ke belakang, sampai ke betis. Paling lawas 7 menit, paling lawas. Nah, ujar silil istiqomahkan itu sampai meninggal dunia. Kayaknya udah terkadang merasa aneh juga, bukan menyalahkan, tapi merasa menyayangkan. Sedikit-sedikit berbagi amalan, sedikit-sedikit berbagi zikir, sedikit-sedikit berbagi wirid. Bagus, tapi yang tukang sampaikan harus tahu hal ehwal isi hati orang yang kita beri itu. Jangan sampai menjulung obat ke orang yang salah. Satu. Yang kedua, jangan sampai menjulung obat lawan orang yang kada berpenyakit. Kada jadi napa-napa. Menjulung obat lawan orang yang salah, jinnah. Itu obat apa tuh, teman? Obat tulang jinnah itu. Tapi terjulung lawan orang yang salah. Jadi apa? Jadi jin. Alkohol tuh kan? Itu biasa apa? Biasa luka kalau ada terjulung lawan orang yang salah. Ini takutnya. Padahal bagus lah, tapi terjulung lawan orang yang salah. Wirid itu sama. Kalau terjulung lawan orang yang salah, ulun dahulu berkisah sedikit, pernah diminta amalan apa aja ulun masalah pian laki ulun ini kenapakah ujarnya kan pina kada betah di rumah, pina kada betah di rumah. Tapi nyaman benar, nyambat lah. Itu salah satunya tuh. Kurang servis maksudnya lah. Pina kada betah di rumah. Karena pina ketujuh duduk tuh di warung. Lain warung di kampung, lain lah warung di jalan. Adakah biar amalan supaya laki ulun tuh keganangan terus lawan ulun? Nah jadinya kan hendak kulit terus tuh ke rumah. Kalau bini, laki itu merasa keganangan lawan bini. Jadi ujar ulun ada, tapi syaratnya sebuting. Waktu pian membaca jangan sampai terbayang muha ulun, tapi bayangkan muha laki pian. Jangan sampai terbayang muha ulun. Bingungnya kenapa garam-garam amunnya ulun terbayang pian
Kalau pina ulun yang datang ke rumah pian. Iya sifatnya kayak itu. Amalannya sudah pernah dulu ulun bari 2 tahun yang lalu, mungkin pian kada ingat lagi siapa. Ada ulun tulisakan salawat. Pian baca itu bayangkan muhalaki pian insyaallah nya kegantangan lawan pian, merindukan lawan rumah dan tempat gulingnya. Tapi amunnya pian membayangkan muha ulun, jangan salahkan ulun yang datang ke rumah pian. Itu bisa tertarik, bisa tertarik gitu. Alhamdulillah. Nah, menyampaikan amanat haruslah kayak itu pian. Pian lawan cucu pun jangan sembarangan yo menjulung. Kada seberataan cocok lawan cucu pian. Nah, ini mungkin sedikit yang ulun sayangkan lawan orang yang ketujuh, berbagi-bagi amalan, sedikit-sedikit berbagi amalan, sedikit-sedikit berbagi zikir. Kada tahu orang masalah apa, penyakit apa, nah dijulungi zikir yang sama itu kada pas. Nah, syaratnya harus disampaikan. Dan berzikir pian bewirid itu syarat pertama hati harus bersih dan ikhlas. Kalau ada kepentingan dunia di dalam wirid kita, maka malaikat yang menjaga wirid itu menjauh. Di dalam setiap zikir yang kita baca, la ilaha illallah, setiap hurufnya itu ada malaikat muwakkal, namanya malaikat yang menjaga huruf. Subhanallah yang pian baca, setiap huruf sin, ba, ha, alif itu ada malaikat yang menjaga. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, imbah tuntung sembahyang 129 kali. Setiap huruf ya, alif, la, qa, ya, fa, latif, ya latif, itu ada malaikat yang menjaga. Ya Khabir, Ya Khabir, Ya Khabir 812 kali baca. Nah, setiap huruf Ya Khabir ada malaikat yang menjaga. Apabila di saat kita menjaga membaca wirid itu niat kita kada baik, maka malaikat yang menjaga huruf itu berjauh. Yang masuk ini adalah syaitan, karena melihat ruangan kosong ditinggalkan malaikat tadi, syaitan yang mengisi. Nah, ini yang maulah biasanya wirid kita itu tersalahgunakan. Kalau jangan dipahami, ulun sampaikan ini penting karena wirid ini kada sembarangan. Dan yang disampaikan Imam Al-Ghazali, kita hendak guring tadi kan wirid seberatan itu kada sembarangan. Setiap hurufnya itu ada malaikat muwakkal namanya. Malaikat yang diutus diwakilkan oleh Allah menjaga huruf setiap wirid itu. Termasuk Asmaul Husna. As'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salam mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Setiap hurufnya itu ada malaikat. Kita salah baca nih apa? Dahulu ada orang yang mengamalkan ya Ghani, ya Mughni, ya Ghani, ya Mughni. Itu kan nama Tuhan. Wahai Tuhan yang Maha Kaya dan yang mengayakan. Tuhan yang Maha Kaya mengayakan. Tuhan yang Maha Kaya mengayakan. Keistimewaannya itu insya Allah kada sugih, langsung sugih. Langsung sugih. Mengamalkannya
Ini ulun sampaikan ini sebagai contoh aja lah niat yang kada baik tadi. Mengamalkannya imbah sembahyang isya sampai subuh, menggawinya di padang kosong yang kada ditutupi oleh atap. Nang kayak di tengah perumahan, misalnya di tengah lapangan bola, menggawinya dari isya sampai subuh selama 40 malam di tengah padang kosong, dan kada boleh ada yang melihat. Kalau ada yang melihat dipadahi orang gila. Tengah malaman bacaannya ya ghani ya mughni ya ghani ya mughni ya ghani ya mughni ya ghani ya mughni, tapi syaratnya sebutin niat kada boleh untuk dunia, niatnya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah malam ke-38 mulai ada perubahan waktu membaca itu tuh. Nah kayak rasa ada orang yang datang membawa macam-macam, rasanya masih belum bentuknya. Ini orangnya langsung berkisah benar. Rasanya itu ada orang datang membawa macam-macam di malam ke-38. Pas malam 39 masuk ke malam 40, nah pinanya jadinya malam ini kadang cuma rasa bendanya yang datang. Lalu terpikir, karena amunnya ada, aku hendak mau rumah bang, amunnya ada, aku hendak aku membangun ruko bang, amunnya ada, aku hendak memodal usaha bang, amunnya jadi aku kan terpikir lah kita. Akhirnya apa? Menjelang subuh jam 2, berapa jam lagi? 3 jam lagi tutup. Karena niat terpaling yang datang ulat apa di perumahan tuh? Hibak di awak yang datang, kiri kanan muka belakang hibak. Melihat awak hibak lawan ulat mencincin muka. 3 jam lagi jadi. Tapi niat salah, malaikat yang mewakili wirid itu muka. Ini jar malaikat sudah untuk dunia, wiridnya ini kada untuk Allah. Karena tempat di dalam huruf itu kosong, datanglah syaitan yang datang. Nah makanya itu harus dijelaskan juga. Kalau kita memberi wirid, memberi amalan, harus dijelaskan kada kawan. Nah ini bu, pian fotokopi lah pula. Karena esok pengajian di mana? Nah bu ini selembar na fotokopi pian lah, menanggus 15.000. Kalau pian baca sekali 2 silakan supaya dapat pahalanya tadi. Nah wirid pian yang terdahulu jangan sampai ditinggalkan. Karena di situ pian sudah uyuh bertanam, akarnya sudah ada, lalu pian tinggalkan bertanam pulang bahasa, dapat pulang yang hanyar, tinggalkan pulang yang ada ini, pindah pulang bertanam ke lain. Nah ini yang kada mau jadi napa-napa, dapat buahnya kada, matinya iya. Tanamannya itu matinya iya. Nah ujar Imam Al-Ghazali, dawim ala hadza tertib, susunan wirid yang sudah dijulungi sidin. Wirid subuh kan ada sudah ulun salinakan, ulun kada memberi, ulun hanya menyalinakan ampun Imam Al-Ghazali ujar sidin. Nah baca sesuai urutan itu. Wirid hendak maghrib dijulungi sidin, wirid antara maghrib dan isya sudah disampaikan sidin, surahnya apa, berapa rakaat kita imbah maghrib menggawi 6 rakaat sunat awabin. Nah sampai hendak guring dituliskan sidin, hendak guring zikir. Nah, zikirnya tadi sudah, istighfarnya sudah, salawatnya salawat Ibrahimiyah. Nah hendak guring
Ayat kursi jangan tertinggal. Karena ayat kursi itu akan melindungi diri kita, melindungi rumah kita, melindungi tetangga kita, dan melindungi tetangganya tetangga kita. Istiqomahkan. Fa'in syaqqat 'alaikal mudawwamah fasbir sabran maridi 'ala mararatil dawa'i intidharan lisyifa. Apabila engkau merasa sulit, merasa berat, ya memang istiqomah itu ngalih. Paling ngalih itu istiqomah. Mau juga dapat istiqomah, mamanya ampun. Istiqomah, mamanya ampun. Istiqomah beikungan. Apabila engkau merasa berat, kata Imam Al-Ghazali, maka sabar, gawi terus. Sebagaimana sabarnya orang yang sakit, yang disuruh oleh dokter minum terus obat yang diberi itu. Ujar dokter minum terus, lalu ujar orang yang sakit ini, pahitnya lah, isuk minum pulang, isuk minum pulang, isuk minum pulang. Nah ujar sidang sabar kan kayak orang garing itu nah. Disuruh minum obat harus mau, hendak sehat kada, hendak ya minum. Hendak dapat rahasia kada dari wirid tadi, hendak ya istiqomahkan wirid itu. Jangan japai lepas. Anu jar sidin memberi bolongnya kenal jar. Ini yang kenal bolongnya tapi kada istiqomah. Istiqomah. Niatakan ya Allah. Makanya kita berniat memohon dan Allah, ya Allah, bantu ulun supaya kau mengamalkan wirid ini sampai meninggal dunia. Minta kita, karena kalau bukan pertolongan dari Allah, tertinggalkan kita wirid tadi tertinggalkan. Ada saatnya kita sibuk lagi kadida gawian kan, kawal kita menggawi, imbah dapat gawian tertinggal kan, biasanya nangka itu. Ya, karena kita ini rajinnya musiman, musim pengangguran rajin wirid. Banyak nangka itu. Ada orang lihat orang itulah manusia itu belum dapat gawian, rajinnya. Orang hendak pemeratan empat begawian. Orang ada berpengantinan hadir memasang tenda. Orang pengajian ada. Orang sembahyang tarawih ini tukang ampar karpet. Tapi imbah diterima pegawai di rumah sakit, batang hidungnya setahunan kada kelihatan lagi. Karena memang itulah ujian kita. Terkadang kita rajin beribadah, kita rajin berzikir itu di saat kita kada haur, tapi imbah haur ketinggalan ujar silin paksa. Haur kada haur tetap sabar, gawi terus. Kita ini kan kalau mahadangin kan aja amunnya ada waktu kosong, apabila kosongnya kan aja jadi amun imbah pensiun aja umpat ke majelis sidin yang ada di sana, karena imbah pensiun mendadah cucu pulang. Apabila kita ini ada waktu kosong, kalau bukan kita serongan yang ma'ampihi, kalau bukan kita serongan yang mengiyakan. Jelas sajalah kira-kira kalau pian tak ada sudah berisi wirid amalan pian dari bujang, karena ulun sampaikan wirid Imam Al-Ghazali tadi, lalu pian tertinggalkan wirid yang dahulu, jangan sampai. Tetap tanam, teruskan yang pian tanam itu. Kalau hendak menambah silahkan, kalau menambah silahkan, bagus.
Mudah-mudahan yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam umur kita, Allah berikan keberkahan di dalam rumah tangga kita, keberkahan di dalam harta kita, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam kehidupan kita dunia sampai akhirat. Yang membawa banyu silahkan dibuka, pasang niat, sesuaikan dengan hajat masing-masing, mudah-mudahan kabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.